Lampu indikator kecil merah di kamera tetangga menyala ketika aku baru saja menutup gerbang. Biasanya lampu itu berkedip hanya bila ada gerakan di halaman. Malam itu, angin hampir tidak berhembus, dan jalan komplek tampak lengang seperti biasanya setelah maghrib. Tapi lampu itu berdiri terus, statis, memantulkan titik merah yang menempel di ujung lensa, seperti mata yang tidak berkedip. Aku berhenti di tengah jalan setapak, bawa kantong belanjaan yang berat, dan menatap ke arahnya. Rumah itu milik Bu Rani. Mereka memang berangkat ke kampung sejak 2 hari lalu. Aku ingat melihat koper-kopernya di halaman ketika aku bantu menutup pagar. Mereka bilang akan pulang minggu depan. Jadi kenapa kameranya menyala sendiri? Dari jarak pagar, aku bisa melihat monitor kecil yang dipasang di jendela ruang tamu mereka. Posisi yang biasa untuk mengecek siapa yang lewat. Layar itu bercahaya samar, menampilkan ruang tamu yang gelap. Pada layar, sesuatu bergerak pelan melintasi karpet. Bukan bayangan yang tak tentu, bukan pula pantulan lampu sepeda motor. Ada sosok, ramping, berjalan dengan langkah yang tidak panik, tapi tertata. Sosok itu berhenti tepat di depan kamera dan membalikkan badan sedikit, seolah menoleh ke arah siapa saja yang melihatnya. Jantungku berdetak kencang. Aku merasakan napas tercekat di tenggorokan. Sejenak aku pikir mungkin itu keluarga yang pulang lebih awal. Mungkin kakek atau pembantu yang terlambat pulang. Tapi aku teringat mereka bilang berangkat. Aku juga ingat menutup pagar sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata sekilas, lalu menunduk cepat, melangkah masuk ke halaman rumahku sendiri dengan langkah menahan gemetar. Di ruang tamu, suamiku mengangkat kepala dari sofa. "Kenapa mukamu pucat, Bu?" tanyanya. Suaranya masih serak karena lelah kerja. Aku mencoba tenang, berkata singkat. CCTV rumah sebelah menyala. Ada orang di dalam. Dia mengernyit, setengah percaya, setengah meremehkan. "Mungkin error, Bu. Kamera juga kadang nyala sendiri." Aku ingin mendesak, memintanya lihat bersama. Tapi kata-kata itu terasa berlebihan. Aku tidak mau jadi orang yang membuat masalah karena kecurigaan tanpa bukti. Anakku sudah tidur di kamar atas. Susunan boneka di pojok kamarnya terlihat tenang seperti tidak tahu apapun. Aku cuci tangan sambil berusaha menenangkan diri. Lampu ruang tamu redup. Suara kipas angin terasa besar di telinga. Aku membuka ponsel, mencoba mencari di grup WhatsApp RT, apakah ada yang mengabari. Ada beberapa pesan. "Bu Rani memang berangkat. Hati-hati, nanti kita cek." Tapi tak ada yang menyinggung soal ada orang di rumah mereka. Mungkin aku terlalu panik, pikirku. Mungkin bayangan itu cuma bentuk kain yang tertiup. Tetapi perasaan itu menempel. Aku tidak bisa melupakannya. Aku menyalakan laptop dan membuka rekaman CCTV lingkungan yang kadang dibagikan satpam ketika ada kejadian. Tidak ada update. Aku mengambil rekaman yang kuambil dengan ponsel dari layar di pagar tadi. Videonya bergoyang karena aku merekam dari kejauhan, tetapi ada cukup jelas. Siluet berjalan pelan, berhenti di dekat meja, menunduk, dan kemudian menoleh ke arah kamera. Ada sesuatu di tangannya. Sebuah benda persegi seperti kertas. Kuku-kukuku menegang saat aku zoom. Selembar kertas yang terlihat menempel di permukaan benda itu, warnanya agak kekuningan. Aku menutup laptop pelan-pelan, merasa perut seperti kosong. Kenapa seseorang berada di rumah yang dikunci? Kenapa ia menunjukkan diri di depan kamera? Dan yang paling menakutkan, kenapa terasa seperti ia melihat khusus ke arah rumahku saat menoleh? Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku terpejam, bayangan di layar muncul lagi. Wajahnya buram. Aku tidak bisa memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Yang aku tahu hanya gesturnya. Gestur itu terasa akrab dengan cara yang entah mengapa membuat bulu kudukku berdiri. Ada sesuatu di gerak tubuhnya yang pernah kulihat sekali, mungkin dulu, erat namun tak bisa kugapai siapa. Keesokan paginya, kuputuskan untuk tidak menyebarkan kepanikan besar-besaran.
Aku berbicara pada Bu Siti yang tinggal 2 rumah dari kami sambil menunggu jemputan sekolah anak. Ia menatapku seperti menilai apakah aku bercanda atau tidak. "Kamu lihat beneran, Bu?" katanya. Aku jawab ya. Ia cuma mengangguk pelan dan bilang ia juga beberapa tetangga semalam dengar suara aneh dari arah rumah itu. Kayak sendok jatuh, terus ada pintu diketok, ungkapnya. Wajahnya jadi tegang. Tapi semua mikir mungkin satpam cek karena ada laporan. Aku mengunyah bibir, merasa semakin yakin ini bukan hal kecil. Malamnya, aku ajak suamiku untuk pulang lebih awal. Aku minta izin kerja singkat, pura-pura sakit perut, dan kami mendatangi pagar rumah tetangga sedikit lebih dekat. Langit gelap, hanya beberapa lampu pekarangan nyala. Kami berdiri di balik semak, menyorot layar yang masih hidup. Kali ini, layar menampilkan sofa kosong, tetapi ada jejak-jejak di lantai, seperti tapak kaki yang samar, mencoreng karpet putih. Jejak itu mengarah ke pintu belakang, lalu hilang. Aku menahan napas. Kenapa ada jejak kalau rumah terkunci rapat? Kenapa pintu belakang terlihat seperti baru dibuka? Suamiku, yang biasanya logis, memutar teleponnya dan mengirim pesan pada grup RT. Beberapa menit kemudian, datang balasan dari satpam. Kami cek, rumah terkunci, tidak ada orang yang masuk. Mungkin ada yang pura-pura. Kata-kata itu seperti air dingin. Aku merasa seorang diri. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pulang sampai ada penjelasan. Aku tidak bisa tidur jika aku tahu ada orang masuk ke rumah tetangga tanpa alasan. Malam itu kembali aku menyelinap keluar. Aku berdiri lebih dekat pada pagar dengan jarak yang aman. Layar kini menampilkan ruang makan. Ada bayangan di sana lagi, berdiri menghadap jendela. Ia menepuk meja perlahan, lalu meletakkan sesuatu di atasnya. Selembar kertas. Aku merasa seluruh tubuh menggigil. Ada tulisan di kertas itu, huruf tebal yang kupikir, kubacakan. Jarak. Aku menelan ludah. Kata itu membawa memori samar. Pernah kubaca di buku lama di lemari. Istilah yang digunakan orang untuk menandai batas wilayah lama. Kenapa ada tulisan itu di meja ruang tamu mereka? Dan mengapa arah panah pada kertas itu menunjuk ke rumah kami? Saat aku mendekat sedikit, sosok itu menoleh lagi. Dan kali ini aku lebih jelas melihat sisi wajahnya. Ada bekas luka tipis di pipi kirinya, garis kecil yang membentuk huruf seperti tanda. Aku tahu bekas itu. Jantungku hampir berhenti. Bekas luka itu mirip dengan bekas pada foto lama yang kupendam di laci meja rias. Foto yang kupikir hanya aku yang lihat, yang berhubungan dengan masa lalu yang ingin kuburamkan. Aku mundur cepat, menabrak pagar, dan menjerit pelan saat suamiku meraih lenganku. Wajahnya berubah. "Kita panggil satpam sekarang," katanya tegas. Kami bergegas ke pos satpam, namun sinyal telepon di area itu terasa melambat seolah udara ikut menahan napas. Ketika satpam datang, mereka berkata akan cek lebih teliti keesokan harinya. Malam itu kami pulang ke rumah dengan kepala penuh tanya. Di meja makan, secarik kertas putih tergeletak di ponselku. Entah bagaimana muncul di sana, tulisan tangan samar. Jangan dekati. Aku memandang kertas itu hingga larut malam. Jantungku berdebar seperti drum. Siapa yang menaruhnya? Siapa yang mau kami menjauh? Dan yang lebih menakutkan, siapa yang tahu untuk menakut-nakuti kami dengan cara sedemikian personal? Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hawa semalam masih menempel di dinding. Aku terbangun dengan kepala berat, seperti penuh bayangan. Kertas kecil bertuliskan, "Jangan dekati," masih tergeletak di meja makan, dan suamiku menatapnya lama tanpa berkata apapun. Anakku turun dari kamar dengan ceria. Sama sekali tidak tahu ada sesuatu yang mengawasi rumah kami dari seberang. Aku tidak ingin membuatnya takut, jadi aku sembunyikan kertas itu di balik taplak meja. Suamiku akhirnya berkata, pelan, "Aku akan cek rumah Bu Rani lagi siang ini, bareng satpam." Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati
Aku meragukan apakah satpam akan benar-benar melihat sesuatu. Selama 2 hari terakhir, apapun yang muncul di CCTV rumah itu hanya tampak jika aku seorang yang melihatnya. Ketika suamiku coba mengamati layar, sosok itu tidak muncul, seolah ada yang memilih kapan memperlihatkan diri. Setelah mengantar anak ke sekolah, aku berjalan melewati rumah Burani. Aku tidak berniat melihat ke dalam, tapi mataku bergerak sendiri. Monitor CCTV yang terpasang di jendela itu sudah mati. Layar hitam, tanpa cahaya, tanpa tanda kehidupan. Namun sesuatu membuatku berhenti. Pada permukaan kacanya, seperti ada bekas sidik jari besar, bukan satu, tetapi beberapa, di bagian yang sama seperti seseorang menempelkan wajahnya ke kaca dan mengintip keluar. Aku mundur perlahan, mengambil jarak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah debu atau sisa tempelan stiker. Namun bentuknya terlalu jelas, terlalu lengket, seolah baru saja dibuat. Aku buru-buru melangkah ke minimarket dekat gerbang perumahan, mencoba mengalihkan pikiran. Tetapi setiba di sana, seorang pegawai kasir memanggilku. "Bu, tadi malam kayaknya saya lihat orang masuk komplek lewat jalan samping." Nada suaranya ragu. Tapi nggak jelas wajahnya, kayak pakai hoodie. Aku menelan ludah. Jalan samping adalah akses kecil dekat rumah Burani, jarang dipakai dan tidak ada lampu. Aku bertanya jam berapa. "Habis Isya, Bu. Kayaknya sendirian." Tubuhku terasa dingin. Waktu itu tepat ketika aku melihat bayangan di layar CCTV untuk kedua kalinya. Saat aku pulang, aku bertemu Bu Siti yang sedang menyapu halaman. "Bu, semalam saya dengar suara pintu belakang rumah Burani kebuka," katanya perlahan. "Kayak ada yang ngetuk dari dalam. Tapi waktu saya keluar lihat jendela, nggak ada apa-apa." Ia menarik napas panjang. Saya langsung tutup tirai. Takut. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan hati-hati. Semakin banyak cerita yang kudengar dari tetangga, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi anehnya, hanya aku yang benar-benar melihat sosok itu. Yang lain hanya mendengar suara. Suara pintu, suara langkah, suara seperti sesuatu diseret. Siang harinya, suamiku benar-benar pergi memanggil satpam. 2 orang mengikuti dari belakang, memeriksa depan rumah Burani. Mereka mengetuk pintu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Mereka mencoba melihat dari jendela, tetapi monitor CCTV kini mati total. Suamiku mengintip ke celah gorden. Semuanya tampak rapi dari luar. Tidak ada tanda-tanda seseorang berada di dalam. "Mungkin maling," kata satpam. "Tapi kalau maling, nggak mungkin main kamera begitu. Biasanya matiin semua." Mereka mengusulkan agar pintu rumah dibuka, hanya jika pemilik sudah kembali. Suamiku pulang sambil geleng kepala. "Rumahnya kosong. Kamu mungkin salah lihat." Aku ingin marah. Ingin berteriak bahwa aku tahu apa yang kulihat, tetapi suara suamiku membuatku diam. "Tunggu Burani pulang. Jangan bikin panik warga," katanya. Kata-kata itu terasa seperti menutup pintu di hadapanku. Aku tahu ia berniat baik, tetapi ia tidak berada di pagar malam itu. Ia tidak mendengar suara langkah di luar jendela. Ia tidak melihat tulisan di kertas itu. Aku sendirian. Sore itu, aku memutuskan untuk melihat rekaman CCTV lingkungan. Satpam biasanya menyimpan rekaman 24 jam terakhir. Ketika ku periksa, tidak ada yang aneh. Tidak ada orang lewat. Tidak ada cahaya dari rumah Burani. Tidak ada tanda apapun di malam saat aku melihat bayangan. Rekaman itu seperti telah diganti, atau mungkin tidak merekam area yang tepat. Namun ada satu hal yang membuatku tertegun. Pada jam 21.14, kamera menampilkan bayangan samar di ujung jalan, dekat lampu tiang yang berkedip-kedip. Tidak jelas apakah itu manusia atau hanya daun atau plastik yang tertiup angin. Tetapi bayangan itu berhenti di satu titik selama beberapa detik, tepat mengarah ke rumahku, sebelum menghilang perlahan seperti kabut. Aku menahan napas saat mengulang rekaman itu. Setiap kali ku perbesar, bayangan itu seperti menoleh.
Meskipun wajahnya tidak terlihat, ada kesan kuat bahwa sosok itu menatap langsung ke arah kamera, atau lebih tepatnya, ke arahku. Malam itu, ketika aku hendak menutup gorden ruang keluarga, aku melihat lampu CCTV tetangga menyala lagi. Tiba-tiba, spontan, tanpa ada gerakan apapun. Lampunya berkedip, lalu berhenti, lalu berkedip lagi seperti memberi sinyal. Aku mendekat ke jendela, menahan napas. Layar kecil di jendela tampak kembali hidup. Kali ini, kamera menghadap langsung ke pagar rumahku. Bukan ke pintu mereka, bukan ke jalan, tapi ke rumahku, ke jendelaku, ke tempat aku berdiri. Aku menatapnya, tubuhku tegang. Aku tidak bisa melihat ruang tamu mereka, karena kameranya kini terlalu condong ke arahku. Bayangan apapun yang ada di dalam rumah itu, kini tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah lensa bulat mengarah tepat ke mataku. Aku mundur perlahan, menutup gorden dengan tangan gemetar. Suamiku memanggil dari kamar, bertanya kenapa lampu masih dinyalakan. Aku tidak bisa menjawab. Ingin rasanya berlari, mengambil anakku dari tempat tidur, dan keluar dari rumah. Tapi sebelum aku sempat bergerak, ponselku berbunyi. Notifikasi pesan. Pengirim tidak dikenal. Satu foto. Ketika ku buka, jantungku seolah berhenti. Itu foto jendela rumahku. Diambil dari luar. Dari posisi yang hanya bisa diambil. Dari halaman rumah Burani. Dan di foto itu, di belakang tirai tipis rumahku, terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di dalam. Perempuan itu bukan aku. Aku menjatuhkan ponselku ke sofa. Tenggorokanku kering, seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya kuat-kuat. Foto itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Di balik tirai rumahku, tirai yang hanya bisa dilihat dari sudut tertentu, tampak sebuah bayangan perempuan berdiri tegap, kepala sedikit menunduk, seolah sedang mendengar sesuatu. Matanya tidak terlihat, tetapi bentuk kepalanya membayangi seolah sedang menatap lurus ke arah kamera. Masalahnya satu, pada saat foto itu diambil, aku tidak sedang berada di depan jendela. Tidak ada perempuan lain di rumah. Anakku tidur di lantai atas, suamiku berada di kamar mandi, dan aku berada di ruang tamu. Lalu siapa sosok itu? Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Rasanya ruangan yang tadi hangat berubah seperti dinding es. Aku memungut ponsel itu dengan tangan gemetar. Jantungku berdegup keras sampai kupikir dada ini akan pecah. Mas. Aku memanggil suamiku. Suara nyaris tak keluar. Mas, tolong sini. Ia keluar dengan rambut masih basah. Handuk melilit leher. Kenapa lagi, Bu? Aku menunjukkan foto itu. Dia menatap layar lama. Alisnya menurun. Rahangnya mengeras. Ini editan. Katanya cepat. Terlalu cepat. Bukan. Suaraku naik. Tidak bisa kutahan. Mana mungkin editan? Itu tirai rumah kita. Dari sudut yang cuma bisa diambil dari halaman Burani. Dia terdiam. Sesuatu di wajahnya berubah, tapi ia mencoba menyembunyikannya. Kita nggak tahu siapa yang kirim. Orang iseng mungkin. Iseng apa motret ke dalam rumah orang tengah malam? Aku hampir menangis. Kamu tahu itu bukan aku. Kamu tahu itu. Dia menatapku. Kali ini lebih lama. Aku naik ke kamar dulu, lihat anak, katanya. Ia berbalik, tetapi aku tahu ia juga gemetar. Cara langkahnya terdengar tidak stabil. Aku mematikan semua lampu ruang tamu, menyisakan satu lampu kecil di sudut. Aku duduk di sofa, ponsel masih di tangan. Siapapun pengirimnya belum mengirim pesan lanjutan, hanya foto itu. Satu foto yang memberi makna terlalu banyak. Tiba-tiba ada suara klik kecil dari luar jendela. Seperti bunyi logam digeser. Aku menahan napas, merapatkan tubuh ke sofa. Aku meraih gorden perlahan, membuka celah tipis. Dari sudut kecil itu, aku bisa melihat rumah Burani. Gelap, senyap. Tapi monitor CCTV-nya, yang sebelumnya mati, kini tampak menyala redup lagi, berkedip perlahan seperti mata yang baru terbangun. Aku menyipitkan mata. Kamera itu bergerak. Tidak cepat,
tetapi dengan gerakan halus seperti seseorang mengendalikannya secara manual. Lensa itu mengarah tepat ke jendela rumahku. Untuk sesaat aku merasa seluruh dunia berhenti berputar. Aku menutup gorden buru-buru dan mematikan lampu kecil itu. Ruang tamu kini hanya diterangi pantulan cahaya bulan dari luar. Aku bisa mendengar suamiku berjalan cepat di lantai atas, memeriksa setiap kamar seperti memastikan tidak ada orang lain di rumah. Aku mencoba mengatur napas. Lalu ding. Ponselku berbunyi lagi. Kali ini sebuah pesan baru. Pengirim yang sama. Isinya satu kalimat pendek. Kamu sudah lihat dia. Aku membeku. Jari-jariku mati rasa. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Siapa ini? Balasan langsung muncul. Cepat. Terlalu cepat. Dia sudah menunjukkan diri. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Siapa dia? Tulisku. Balasan butuh beberapa detik kali ini. Sebagai ganti kata, yang dikirim adalah sebuah video pendek. Aku menekan play. Video itu menampilkan rekaman CCTV ruang tamu rumah Bu Rani. Ruangan gelap, tapi seorang sosok terlihat berdiri dekat sofa. Posisi tubuhnya miring, tangan menggantung seperti tidak punya tulang. Ia bergerak perlahan ke arah kamera, seakan sangat sadar sedang direkam. Ketika wajahnya mendekat ke lensa, aku menahan napas. Wajah itu buram karena terlalu dekat, tapi kulihat sesuatu di pipi kirinya. Sebuah garis tipis, bekas luka yang melintang seperti goresan lama. Aku pernah melihat bekas itu. Di foto masa kecil yang kusimpan jauh-jauh, yang tak pernah kutunjukkan pada siapapun. Foto seseorang yang pernah menolong keluargaku saat terjadi kerusuhan di kampung dulu. Seseorang yang hilang tiba-tiba, yang menurut ibuku pergi tanpa kabar bertahun-tahun. Aku mematikan video itu, melempar ponsel ke meja. Aku memeluk diriku sendiri, tubuhku gemetar tanpa bisa kucegah. Suamiku turun tergesa. Bu, kenapa kamu jerit barusan? Aku tidak sadar aku menjerit. Aku menunjuk ponsel tanpa suara. Ia mengambilnya, memutar video itu. Ekspresinya berubah drastis, mengeras, lalu pucat, lalu marah. Seolah ia mengenali sesuatu yang sama seperti aku. Ini, katanya sambil menelan ludah. Bu, dari mana kamu dapat video ini? Dia kirim, jawabku pelan. Pengirimnya, aku nggak tahu siapa. Suamiku menatapku tajam. Kamu tahu nggak siapa itu? Aku mengangguk pelan. Aku rasa itu orang yang dulu pernah nolong keluargaku dulu. Yang hilang. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Bu, ada hal yang belum aku kasih tahu ke kamu. Aku mendongak. Suamiku menatapku dengan mata merah. Seolah ada rahasia besar yang selama ini ia simpan. Orang itu, katanya dengan suara bergetar. Dulu, dia juga pernah nolong aku. Aku terpaku. Aku pikir dia sudah meninggal. Ia menatap layar ponsel lagi, lebih dekat. Tapi kalau benar dia kembali, berarti ia tidak melanjutkan. Karena pada detik itu, toing, suara notifikasi terdengar. Pesan baru masuk, dari pengirim yang sama. Aku ingat kalian berdua. Lalu satu foto lagi terkirim. Foto itu menampilkan ruang tamu rumah Bu Rani, dan di pojok ruangan, dekat dinding, tampak sosok itu berdiri diam, menghadap rumah kami. Suamiku menatap foto itu lama sekali. Begitu lama sampai aku merasa waktu berhenti. Dia memegangi ponselnya dengan dua tangan, seolah takut kalau gambar itu akan melompat keluar. Nafasnya pendek, cepat, tidak teratur. Lalu ia menatapku, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada rasa bersalah, ketakutan, dan sesuatu yang seperti pengakuan yang selama ini ia tahan. Bu, katanya pelan. Aku harus cerita sesuatu. Sesuatu yang dari dulu tidak pernah aku ungkapkan. Aku menelan ludah. Mas, jangan bilang orang itu. Ia mengangguk perlahan. Ya, dia. Orang yang kita lihat di CCTV itu bukan orang asing, bukan maling, bukan penyusup. Ia berhenti, suaranya gemetar.
Dia pernah tinggal di rumah itu. Aku tersentak. Apa? Suamiku menatap jendela tertutup tirai, arah rumah Bu Rani, seolah takut sosok itu sedang mendengarkan percakapan kami. Waktu aku kecil, katanya, rumah itu bukan milik Bu Rani. Dulu itu rumah keluarga yang sering membantu warga sekitar. Orang yang kamu lihat itu, dia anak mereka. Orangnya pendiam, mukanya penuh luka waktu ditemukan. Tapi dia baik. Dia yang dulu nolong keluarga kamu dan keluargaku. Aku merasakan suara di rumah seolah hilang. Tidak ada kipas. Tidak ada AC, hanya suara jantungku sendiri. Tapi, kalau dia baik, kenapa dia kembali seperti ini? Tanyaku. Suamiku menggeleng, napasnya goyah. Karena dia hilang, Bu. Hilang begitu saja. Orang-orang bilang dia pergi. Ada juga yang bilang dia ikut kerusuhan atau kecelakaan. Tapi aku tahu. Sesuatu terjadi di rumah itu sebelum keluarga lama pindah. Ia menelan keras. Dia tidak pernah pergi. Dia menghilang di dalam rumah itu. Aku merinding dari kepala sampai kaki. Apa maksud Mas menghilang di dalam rumah itu? Suatu malam, suamiku mulai. Waktu aku kecil, aku main di rumah itu. Dia sedang duduk di ruang tamu, seolah mendengarkan sesuatu dari dinding. Dia bilang, aku dengar suara orang di sini. Aku kira dia bercanda. Tapi malamnya, dia tidak ada. Semua mencarinya. Keluarganya panik. Tapi tidak ada tanda-tanda ia keluar rumah. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada jejak kaki. Dia seolah ditelan rumah itu. Tanganku menutupi mulutku. Astaga. Beberapa hari kemudian, suamiku melanjutkan. Keluarganya pindah. Rumah itu kosong bertahun-tahun sebelum akhirnya dibeli Bu Rani. Dan aku berbisik. Dia masih di sana. Suamiku tidak menjawab. Ia hanya memegangi kening, seolah beban puluhan tahun baru saja menimpa kepala. Tiba-tiba, tok, tok, toka. Ada suara ketukan pelan di jendela ruang tamu. Ketukan pelan, tertahan, berirama, seperti seseorang mengetuk sambil menunggu. Aku langsung berdiri. Membeku. Suamiku menoleh perlahan, wajahnya tegang. Bu, jangan buka, katanya dengan suara serak. Jangan gerakan tirai itu. Tetapi suara itu muncul lagi. Tok, 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 tidak keras, tidak memaksa. Seperti seorang anak kecil yang ingin memastikan kita mendengar. Suamiku menggenggam tanganku. Jangan bergerak, bisiknya. Namun tiba-tiba, ponselku berbunyi. Notifikasi pesan. Dari nomor yang sama. Pengirim misterius. Dengan tangan gemetar, aku membuka layar. Pesan itu hanya berisi 3 kata. Aku di sini. Suamiku menelan ludah. Wajahnya pucat. Bu, kita harus keluar dari rumah ini sekarang. Tapi sebelum kami sempat melangkah, pelak. Tirai jendela bergerak sendiri. Hanya sedikit. Seolah ada tangan di baliknya yang mendorong kain tipis itu ke samping. Aku menahan teriakan. Bayangan gelap terlihat di balik tirai. Berdiri tegap, tidak bergerak. Bayangan kepala, bahu, dan tubuh. Tinggi. Terlalu tinggi untuk anak kecil. Lari, suamiku berbisik, hampir tanpa suara. Ambil anak dulu. Aku berlari ke lantai atas, 2 anak tangga sekaligus. Di kamar, anakku masih tidur, wajahnya damai. Aku menggendongnya tanpa membangunkannya. Saat aku berbalik, aku melihat sesuatu di ujung lorong atas. Sebuah bayangan tinggi. Diam, menghadap ke arahku. Aku mundur perlahan-lahan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi semakin jelas bentuknya. Bekas luka di pipi kiri. Tidak. Aku hampir menjatuhkan anakku karena gemetar. Aku berlari menuruni tangga sambil menahan air mata. Suamiku berdiri di depan pintu. Sudah memegang kunci mobil dengan tangan gemetar. Tapi saat kami membuka pintu utama, seluruh halaman rumah tetangga tampak terang oleh cahaya monitor CCTV yang menyala sangat kuat. Lensa kameranya mengarah pada kami, seolah menyorot panggung kecil tempat kami berdiri. Dan di layar CCTV yang kami lihat dari jauh, terlihat sosok itu menghadap ke kamera.
Wajahnya setengah terlihat, mata gelapnya menatap lurus. Lalu bibirnya bergerak. Tidak terdengar suaranya, tetapi kami bisa membaca gerakan mulut itu. J-A-R-A-K. Suamiku menarik tanganku keras-keras. Masuk mobil sekarang. Aku berlari keluar mendekap anakku, sementara suamiku memutuskan untuk menoleh sekali lagi ke arah rumah Bu Rani. Dan pada saat ia melakukan itu, lampu monitor CCTV tiba-tiba padam. Total. Gelap gulita. Seperti tidak pernah hidup. Seperti tidak pernah merekam apapun. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu apa yang muncul di layar itu. Dan yang paling menakutkan, aku tahu dia mengenal kami. Karena ketika kami masuk mobil, ponselku bergetar lagi. Pesan baru masuk. 1 kalimat. Dan ketika aku buka, hatiku serasa jatuh dari dalam tubuhku sendiri. Aku masih punya satu hal yang perlu kalian lihat. Aku tidak ingat bagaimana kami bisa sampai ke dalam mobil. Yang kuingat hanya tanganku menggenggam anakku terlalu erat hingga ia meringis dalam tidur. Dan suamiku berulang kali menoleh ke kaca spion, seolah takut sesuatu sedang mengikuti kami dari belakang. Mobil bergerak pelan, melewati jalan komplek yang gelap. Lampu-lampu pekarangan meredup seperti ikut menahan napas. Aku tidak berani melihat ke arah rumah Bu Rani. Rasanya seperti ada 2 mata mengintai dari balik tirai gelap itu, mengikuti setiap gerakan kami. Suamiku berhenti di pos satpam. Mas, tolong, buka gerbang, katanya tergesa. Suaranya bergetar meski ia berusaha tegar. Satpam yang berjaga malam itu, Pak Adi, menatap kami bingung. Ada apa, Pak? Tanyanya. Suamiku hampir tidak bisa menjawab. Rumah Bu Rani, ada yang masuk, ada orang, atau entahlah. Aku tahu ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih buruk, tetapi kata-kata itu tidak sanggup keluar. Bagaimana mungkin ia menjelaskan apa yang baru saja kita lihat? Bagaimana menjelaskan bahwa sosok itu tidak seperti manusia biasa? Bagaimana mengatakan bahwa ia muncul, menghilang, dan memantulkan bayangan yang seolah hidup sendiri? Pak Adi meraih senter, bersiap memeriksa. Saya cek sekarang. No, teriakku, membuat anakku terbangun sedikit. Suamiku meraih bahuku untuk menenangkanku. Aku menatap Pak Adi dengan air mata mengalir. Jangan pergi sendiri, jangan. Ia terdiam sejenak, mungkin melihat ketakutan murni di wajahku. Lalu ia kembali ke pos dan meminta 2 satpam lainnya untuk ikut. Mereka bertiga berjalan ke arah rumah Bu Rani dengan langkah hati-hati, senter menyala, sinarnya menembus kegelapan seperti jarum tipis. Kami menunggu di mobil. Lampu dalam mobil mati. Anakku kembali terlelap, kepalanya bersandar di bahuku. Suamiku meremas setir. Bu, jangan bilang apapun ya. Kita tunggu dulu. Suasana hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan napas kami sendiri. Lalu, dari kejauhan terdengar jeritan pendek. Salah satu satpam. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat darahku berhenti mengalir. Lampu senter mereka bergerak panik. Satu berlari ke arah pagar rumah Bu Rani. Satu lagi mundur ke jalan. Satu berdiri terpaku, menghadap jendela rumah itu. Astaga, bisikku tanpa sadar. Mas, mereka lihat sesuatu. Suamiku membuka pintu mobil sedikit, ingin turun. Aku menarik lengannya. Jangan, kamu jangan ninggalin aku dan anak. Ia menutup pintu lagi. Wajahnya terbelah antara keberanian dan ketakutan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku tidak ingin melihatnya, tapi seperti ada magnet yang menarik jariku untuk membuka layar. Pesan baru dari nomor yang sama. Aku tunggu kalian. Aku hampir pingsan. Suamiku merebut ponsel dan membaca pesannya. Wajahnya mengeras. Kita harus keluar dari komplek ini dulu. Kita cari tempat aman. Aku mengangguk sambil menahan isak. Ia menghidupkan mesin mobil, siap mundur. Tapi sebelum kami sempat menggerakkan mobil 1 meter pun, monitor CCTV di jendela rumah Bu Rani kembali menyala. Bukan redup, bukan berkedip, tapi menyala sangat terang,
seperti lampu sorot. Lensa kamera itu bergerak, tidak ke arah pintu, tidak ke arah jalan, tapi ke arah kami, tepat ke mobil kami. Cahaya itu menyorot langsung ke kaca depan mobil. Suamiku mengangkat tangan melindungi mata. Aku memeluk anakku, menunduk, dan dalam cahaya itu, kami melihat sesuatu, bayangan tinggi bergerak di belakang jendela rumah Burani. Siluet tubuhnya terlihat jelas, berdiri tegak, tidak bergerak. Lalu kepala sosok itu perlahan miring ke kanan, seperti sedang mencoba melihat kami lebih jelas. Aku menutup mata, aku menahan napas, aku merasakan jantungku berdegup sampai telingaku terasa berdengung. Lalu lampu monitor padam, total, gelap. Dan di detik yang sama, semua lampu jalan di area rumah Burani ikut padam. Gelap gulita menggantung di udara, menelan suara, menelan langkah, menelan segalanya. Hanya suara Pak Adi yang memecah diam. Aku lihat dia, ada orang di dalam, dia berdiri di belakang kaca. Satpam lain berteriak, panggil polisi sekarang. Aku menutup mulut dengan tangan. Ini bukan lagi perasaan, ini bukan lagi imajinasi. 3 orang sekaligus melihatnya. Suamiku memasukkan gigi mundur, siap kabur, tetapi tiba-tiba seseorang mengetuk kaca mobilku. Tok, tok, tok. Aku langsung menoleh dan hampir berteriak sekuat-kuatnya. Tetangga sebelah kanan berdiri di luar mobil, wajahnya pucat. Bu, saya barusan lihat seseorang jalan dari belakang rumah Burani. Dia jalan ke arah lapangan belakang kompleks. Aku membuka kaca sedikit. Kamu lihat wajahnya? Ia menggeleng cepat. Gelap, tapi dia tinggi sekali. Terlalu tinggi. Aku menutup kaca lagi. Mas, ayo pergi sekarang. Mobil bergerak. Kami keluar kompleks dan berhenti di rumah adikku beberapa blok dari sana. Aku menggendong anakku masuk ke ruang tamu, sementara adikku, kaget melihat wajah kami, langsung menutup pintu. Kami bertiga duduk diam lama sekali. Setengah jam kemudian, suamiku mendapat telepon dari satpam komplek. Mereka sudah periksa rumah Burani secara menyeluruh, katanya. Pintu belakang memang tidak terkunci, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Mereka tidak menemukan apapun. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak mungkin, bisikku. Kami lihat dia jelas. Dia ada di sana. Suamiku menghela napas panjang. Bu, mungkin dia sudah kabur sebelum polisi datang. Aku menatap suamiku. Mas, dia bukan sekadar orang biasa. Dia bukan maling. Dia mengenal kita. Dia kirim pesan. Dia mengikuti kita. Suamiku tidak membalas. Dia hanya memelukku, lebih erat daripada biasanya. Aku menangis lama di bahunya. Ketika air mataku mulai reda, aku membuka ponsel. Tidak ada pesan baru. Nomor itu sunyi. Tapi saat aku membuka galeri, jantungku kembali berhenti. Ada foto baru. Tanpa pemberitahuan masuk. Foto itu jelas diambil beberapa menit lalu. Foto ruang tamu rumah adikku. Dan di pojok kanan atas foto itu, terlihat bayangan seseorang berdiri di luar jendela. Tinggi, diam, menghadap langsung ke kamera. Aku memeluk anakku. Tubuhku gemetar tanpa bisa berhenti. Dan saat aku memperbesar foto itu, aku melihat bekas luka tipis di pipi kiri. Bekas luka yang sama. Orang itu, sosok itu, apapun dia, telah mengikutiku dari komplek. Dan dari foto terakhir yang terkirim, aku tahu satu hal yang tidak ingin ku ketahui. Dia tidak tinggal di rumah Burani. Dia tinggal di sekitar kita. Dan dia belum selesai.